Dalam satu keterangan yang disampaikan dalam satu keimanan di jalur syariat, bahwasanya yang disiksa tidak hanya jasmaninya saja tapi ruhani. Di situ diterangkan ketika saat para penziarah meninggalkan satu langkah dari makom tersebut, maka malaikat mungkar nakir itu datang. Sebelum datang, Allah mengembalikan ruh itu terhadap jasad. Dibangunkanlah mereka kembali dari tidurnya, dihidupkanlah dia kembali dari matinya, laksana seseorang yang tidur tidak bangun ketika dimandikan, ketika dia dikafani, ketika dia disolati, ketika dia dikuburkan, dia seakan-akan laksana seorang yang bermimpi. Ketika sudah para penziarah itu meninggalkan satu langkah dari kuburnya, maka dia dibangunkan Allah. Ketika dia bangun melihat kiri kanan tidak ada siapa-siapa, terkejutlah dia melihat kondisi sekitarnya seperti itu, dan dia berkata, tolong, bukalah semua pintu yang ada di kiri kanan saya, terasa gelap. Iku katanya, lah ngoten nggih, katanya. Semua yang bercerita semua katanya, iya dan tidaknya kan kita nggak pernah membuktikan, ya gitu. Terus katanya itu benar atau tidak? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, makalah muncul itu ada hujahnya, ada dasarnya. Ada dasarnya makalah itu keluar, ada dasarnya. Apakah dasarnya itu dari pemberitahuan dalam satu mimpi? Apakah katanya itu dari pemberian satu bisikan sehingga memunculkan satu makalah yang mengatakan seperti itu? Macam-macam nih. Ini kalau kita sikapi dari sisi syariat memang seperti itu. Apa? Minta mana? Ini. Syariatnya kita dipaksa untuk beriman, Bapak Ibu, hal seperti itu. Cuman pertanyaannya benarkah? Nah, gitu toh. Akhirnya ada satu pertanyaan dari dua malaikat yang menanyakan tentang masalah marrabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka, dan seterusnya. Oke. Miturut syariat sah-sah saja karena ada makalah yang menyebutkan seperti itu. Tetapi bagaimana dari sisi hakikat supaya jenengan iki estu walaupun katanya itu biar tahu tidak katanya? Bagaimana yang dihukum itu apanya?
Jasadnya kah? Ruhnya kah? Sekalian sak jasadnya kah? Kita kembali pada satu ayat yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dasar dari ini maka jasmani dan rohani asal muasal dari mana, kembalinya ya kemana. Sekarang kita bahas jasad. Jasad dari kalimat khalaqtu, kuciptakan. Berarti jasad itu asalnya dari tanah, kembali ke tanah lagi. Sehingga jangan heran seseorang meninggal, entah itu 10 tahun, di situ sudah tidak ada batangnya, jadi santapan cacing tanah, mungkin tinggal tulang belulang aja, nggak ada seperti sedia kala utuh, nggak ada. Jangan heran karena dia dari tanah ya kembali ke tanah lagi. Basarroh ini Allah mengambil wanafahtu. Wanafahtu itu adalah meniupkan, ditiup. Berarti kalau meniupkan unsurnya dari dirinya, makanya sudah benar inna lillahi dari Allah wa inna ilaihi raji'un, harus kembali kepadanya lagi. Mungkin lebih paham saya jelaskan secara logika. Proses daripada air hujan itu bagaimana toh Pak Bu? Mungkin yang mengerti tentang ilmu fisika. Ilmu apa itu? Saya nggak pernah sekolah, nggak pernah masuk SD. Jadi bahasa-bahasa seperti itu kami tidak paham. Cuman pertanyaan saya, air hujan itu asal muasal itu dari mana? Kita lihat ke atas itu berupa mendung. Apa mendung itu? Awan. Kok bisa jadi air itu piye? Bagaimana? Sebelum jadi mendung itu dia asal muasal dari mana? Kalau salah tolong ini diluruskan ya. Karena memang saya nggak pernah sekolah SD. Ya. Ternyata menurut ilmu fisika tadi, ilmu fisika atau biyen itu ngarani ilmu apa itu? Ilmu alam ya. Itu air laut atau air yang ada di bumi itu kena sinar matahari, menguaplah dia. Dan uapnya itu naik ke atas, namanya uap, itu larinya ke atas. Berkumpullah di atas menjadi awan. Awan itu bergerak. Pergerakan awan inilah antara awan satu dengan yang lain, padahal satu awan. Katakanlah awan itu bergeraknya itu akhirnya pergerakannya memutar ke kiri, nggak ke kanan, ke kiri. Lah putaran inilah yang akan menjadikan apa namanya cara apa itu diaudek, akhirnya mencair.
Jatuhlah dia ke bumi ini. Kita mengatakan itu air hujan. Jatuhnya ada yang langsung di lautan, ada yang di gunung, ada yang di mana-mana sudah. Lah, air ini wajib untuk kembali ke asalnya. Air ini wajib kembali ke asalnya, yaitu air laut. Mengapa begini Allah memproses? Itu di situ ada rahmat. Maksud Allah ada rahmat yang bersifatkan ar-Rahman dan ar-Rahim. Wujud ar-Rahmannya adalah asalnya ini air asin tidak menjadi asin, sehingga bisa dimanfaatkan oleh makhluk di bumi ini. Jadi Allah memproses namanya air laut yang asal muasal itu asin, terus di atas ketika saat menjadi gumpalan awan itu memutar dengan putaran yang kami tidak tahu berapa kilometernya itu. Putaran-putaran itulah yang memuaikan unsur garamnya itu. Akhirnya ketika jatuh dia itu ke bumi menjadi air tawar. Artinya proses kadar garam tadi itu ketika saat mulai disinari matahari naik menjadi uap ke atas, diproses lagi, itu akhirnya nilai garamnya 0, berapa saya nggak tahu, itu Anda ahlinya yang tahu. Akhirnya di bumi bisa dimanfaatkan oleh makhluk. Kita mandi dengan air tawar, kita minum dengan air tawar. Lah, ketika sebelum menjadi, belum sampai ke lautan, air itu macam-macam. Ada yang menjadi air comber, ya, air comber atau air yang sangat kotor. Ada yang menjadi semacam-macam. Ruh untuk kembali kepada Allah itu ada proses memang Bapak Ibu. Ada proses. Ada proses di situ. Ada prosesnya lewat jalan taat. Ya. Jalan taat. Ada prosesnya lewat jalan maksiat. Ada prosesnya lewat jalan balak dan nikmat, macam-macam. Dikategorikan yang disiksa hanya ruhnya secara hakikat, manakala si ruh itu tadi belum bisa kembali kepada Allah itu sendiri. Artinya Bapak Ibu, laksana air. Ketika kembali kepada Allah itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Tergantung apakah menjadi air kotor dulu ataukah menjadi berbagai macam proses dulu, terserah. Sama dengan ruh itu. Cuman intinya begini Pak, siapa di antara kau sudah tahu jalan menuju dan bertemu Allah, maka dialah yang boleh kami katakan dia itu kembali dengan keadaan bisalamin aminin. Di situ bahasa Allah telah meletakkan
terhadap si ruh itu, matanya ruh itu sudah tidak buta lagi. Matanya si ruh itu sudah tidak buta lagi. Sehingga dengan dasar mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Tetapi kebalikannya, ketika saat Allah memberikan mata hati terhadap si hamba itu, dia masih dalam keadaan buta, maka disitulah yang kami maksud sebagai ruh yang masih terkendala untuk kembali pada Allah. Laksana air itu tidak bisa langsung untuk bisa sampai pada Allah, masih muter-muter menjadi apa, macam-macam. Jadi yang disiksa secara hakikat ruhaniyah. Bentuknya apa? Bentuknya dia ada di satu alam yang alam itu sangat gelap. Bentuk kesusahan di dalam alam inilah yang kumaksud sebagai penyiksaan Allah. Sama halnya jenengan di penjara. Di penjara itu tidak bisa Anda keluar, Bapak Ibu, enggak bisa. Kiri kanan atas bawah belakang depan kau enggak ada jalan yang bisa dibuka, enggak bisa. Kalau penjara-penjara jasad sih bisa Anda buka dengan cara berbagai macam. Kalau penjaranya ruh yang disebut barzah, pembatas antara alam dunia dan alam akhirat, di situ tidak akan pernah bisa. Kecuali dengan seizin Allah sendiri, dengan cara sifat jaiz Allah sendiri yang akan bisa membuka. Malaikat pun tidak akan pernah bisa. Lah, bentuk Anda tidak bisa keluar, disitulah bentuk siksa daripada ruh itu sendiri. Jadi bukan jasad, tapi ruh menurut pandangan hakikat. Contoh di dunia ini, kita nggak usah menunggu mati yang apa dikatakan secara syariat. Ketika di dunia kita dikatakan syariat masih hidup itu, Pak, itu sebetulnya ada golongan ruh yang mati. Mana ruh yang mati itu? Ruh yang terpenjara oleh dinding yang amat tebal, sehingga ruh tidak bisa kembali kepada Allah. Jangankan ketika di luar sholat, di dalam sholat pun tidak bisa kembali. Karena apa? Karena ada dinding yang membatasi ruh itu, sehingga ruh itu tidak bisa kembali pada Allah. Sehingga semua apa perbuatannya yang dia lakukan, orientasinya itu ditakholi. Nggak bisa ngomong hatinya itu imannya pada Allah, nggak bisa. Mengapa demikian? Karena ruh percaya atas bisikan nafsu dalam dirinya. Makanya mohon maaf kalau saya bicara keimanan di dalam syariat dari sisi proses sih nggak salah. Kalau ngomong saya mensikapi apa pelajaran di hukum syariat, kalau dari sisi proses nggak salah. Sama. Anda kembali kepada Allah ketika saat dimasukkan terlebih dulu jalan maksiat dan jalan musibah, kalau itu proses nggak ada salah. Wayang yang dijadikan buta oleh dalang dari sisi proses ya nggak salah. Toh akhirnya semuanya akan masuk di dalam satu kotak,
lanang, wedok, istri wanita, pria satu kotak ya gak ono sing meteng. Ya dah, kembali lagi ke situ. Kalau saya bicara proses, apa pelajaran yang ada di syariat, nggak ada yang salah. Toh sekalipun imannya sudah melenceng, kita dipaksa untuk beriman terhadap makhluk. Ya enggak? Iya. Amantu billah wa malaikah wa kutubihi wa rusulihi dan lain sebagainya. Kita dipaksa untuk beriman terhadap selain Allah dalam hal apapun. Karena itulah interaksinya akal. Satu contoh pada sore hari ini. Di dalam ajaran syariat mengatakan siapa yang ngaji sore hari ini? Ya mukhlason. Akalmu itu memaksa terhadap ruh untuk percaya yang ngaji adalah seorang makhluk. Hukum yang terjadi sumber itu pasti dari makhluk nantinya. Ada salah, ada benar, mesti makhluk. Ini kalau dari sisi proses, saya melihat sisi proses, ya udah, nggak salah, ilmu syariat itu nggak salah. Tetapi Bapak Ibu, jikalau ini saya sikapi dari hakikat yang sebenarnya tentang iman, salah. Dengan dasar apa? La taj'al, jangan pernah Anda menjadikan selain Allah bersarang di hatimu. Ma'allah ilahan akhar, jangan sekali-kali kau menjadikan sesuatu yang bersemayam di dalam hatimu selain Allah itu. Ini konteksnya iman. Jangan pernah menaruh keimanan dalam hatimu selain Allah atau hidup dalam segala hal apapun. Apapun tanpa kecuali. Siapa yang menjadikan lidahmu itu manis, madu? Nggak boleh gitu itu. Yang menjadikan lidahmu terasa asin apa? Garam, nggak boleh. Kalau disikapi hakikat loh ya. Sehingga syariat mengajarkan ngomong madu. Kalau itu proses, saya maklumi. Masa sih proses sampai tuwek? Hah? Proses mestinya ya bentar aja lah. Proses sampai tuwek, sampai umur 80 sik proses. Jadi ada taman kanak-kanak, ada taman kawak. Iki masa imanmu itu masih tetap saja sesuai dengan yang didengungkan di dalam hukum syariat. Jangan. Kita sudah tua, Pak. Kita sudah mau mati, kita sudah bau tanah. Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah, ruhaniyah kita? Lawang ruhaniyah kita terpenjara dengan iman-iman selain Allah. Ini fakta dan kenyataan memang seperti ini. Baik di dalam agama satu dan agama yang lain, pasti mengajarkan tentang iman selain daripada hidup pada Tuhan. Itu pasti. Itulah sebenarnya ruhaniyah kita itu ada di alam barzah, ada di satu penjara. Apapun yang terjadi, natijah atau akhirnya
mesti jenengan antara kecewa dan tidak. Segala perbuatan apapun. Karena mukaddimah kita, awal kita, ruhaniyah duduk di takholi, tidak ada kejelasan antara ya dan tidak, akhirnya itulah yang disebut perbuatan yang mamang. Mamang. Inilah bentuk ruhaniyah kita di penjara. Kalau di dunia masih seperti ini, maka pindah alam pun juga begitu. Coba kita urai alam ya. Pertama, nukot goib, alam di mana ruhaniyah tidak mengenal apa-apa, hanya mengenal Allah, Sang Yang Tunggal. Dia nggak butuh ini, nggak butuh itu, dan macam-macam. Itu alam nukot goib, itu adalah alam di mana si Nur Muhammad ini belum dinamai ruh, belum. Proses pindah alam, alam rahim. Alam rahim pun disebut sebagai ruh, itu enggak butuh apa yang ketika saat di dunia ini. Dan apa kelangsungan di alam rahim, Allah sudah jamin tanpa si jabang bayi itu minta-minta. Gak usah minta-minta, sudah disiapkan Allah. Bentuk lewat nutrisi vitamin yang ada di ibunya, dan ibunya itu juga ada kaitannya dengan nafkah yang diberikan oleh sang suami. Oke, setelah dipindah alam dunia ini, bagaimana? Berkecamuklah ruhaniyah itu, kepingin ini, macam-macam. Dah. Bentuk kepinginan ruhaniyah kita terhadap perkara apapun selain Allah, itu bentuk bahwasanya kita telah membangun penjara sendiri. Saya ulangi, ruhaniyah berkeinginan terhadap perkara selain Allah itu bentuk secara langsung atau tidak langsung ruhaniyah telah membangun penjaranya sendiri. Oke, setelah itu Allah memberikan petunjuk ilmu untuk merobohkan bangunan yang sudah kita bangun. Alasan inilah kebanyakan manusia tidak mau. Mengapa aku bangun kok tak rubuhkan? Lah gitu toh. Oleh karena dia ketidakfahaman dari sebuah ilmu itu dan didorong oleh bisikan nafsu, maka dia sampai kapanpun tidak akan pernah mau. Padahal di situ maksud merobohkan adalah konteks keimanan dari takholi untuk menuju tajalli. Akhirnya apa Pak? Bangunan nggak pernah roboh, otomatis tambah kuat bangunan itu. Bukan bangunan tembok ini loh Pak ya. Paham ya maksud saya nggih? Bangunan syahwat dunia ini leh dalam diri kita. Oke, taruh saja kita sudah mati, kita pindah alam yang disebut wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, disebut alam barzah, alam di mana ruhaniyah ini
tertutup pembatas dari alam dunia dan alam akhirat. Artinya ruhaniyah tidak bisa kembali ke rumah, ke dunia lagi nggak bisa, ke akhirat pun tidak bisa, menunggu sampai datangnya waktu di mana Allah akan membangkitkan ruhaniyah ini. Roy kaisok balik apa maneh jasate. Udah. Ini golongan mereka-mereka yang kami maksud sebagai ruhaniyah yang dipenjara. Beda keterangan dengan golongan mereka yang ruhaniyah itu sudah merobohkan penjaranya. Berarti saat di dunia barzah kita sudah tiada. Bagaimana mungkin setelah mati secara syariat kita akan dimasukkan alam barzah, sedangkan alam barzah nggak ada bagi kita? Ya nggak mungkin lah Pak. Bagaimana mungkin logikanya ini? Kau nanti akan makan buka ini dengan sayur gulai, lawang yang ada sayur asema. Oh lho deh, ya ngono ganti-ganti ya rek. Ya kala-kala ya kono ganti gulai tah ya apa, walaupun isinya itu melon. Apa jenenge? Lonceng. Ganti-ganti rasa. Lah, gak mungkin lah Pak. Golongan-golongan yang sudah dijadikan Allah sebagai kekasihnya akan masuk di dalam alam barzah, gak mungkin. Gak mungkin. Sehingga kalau boleh saya katakan, sebetulnya mereka beliau-beliau itu gak mati Pak. Kita mengatakan mati itu hanya jasad, ruhaniyah tidak. Jadi bagaimana mungkin dia tidak selalu menyertai kita? Bahasanya, lawang dia itu tidak ada di penjara kok. Barzah itu penjara. Jasad kita lah. Jasad hanya jasad lah yang kita anggap mati, tapi ruhaniyah tidak. Sebetulnya nggak usah kita itu nunggu kematian secara syariat. Ini di dunia ini, kalau ruhaniyahnya itu sudah sampai pada hidup, sudah keluar dari penjara tadi, nggak akan pernah mati. Mungkin dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, jangan kau beranggap beliau-beliau itu meninggal. Enggak, dia itu tetap hidup, dan dialah yang dikasih Allah izin untuk masuk. Artinya menemui ahlinya, menemui pengikutnya, dan atau ke akhirat, karena dia sudah di akhirat. Ini kita tidak akan pernah percaya kalau kita tidak tahu sendiri. Kita akan tahu sendiri kalau kita terlibat langsung di dalamnya. Coba ketika kita tidur Pak, bermimpi, nggak mungkin jenengan mengatakan tidak nyata, nggak mungkin. Kejadian nggak nyata nggak mungkin. Mungkin kalau Anda sudah bangun mungkin mengatakan walah mimpi lagi itu dah. Waktu mimpi itu nggak mungkin jenengan mengatakan alah ini mimpi, sedangkan Anda dikejar anjing mau digigit, lari nggak? Pasti lari Anda. Kalau itu tadi kata kamu mimpi, ya coba kau nggak mungkin akan lari. Ya coba, nggak mungkin, pasti kau akan lari.
Tapi ketika bangun, mengapa Anda berkata lain? Walah ngimpi kembangi wong turu lak ngoten tuh. Ya Allah, sebetulnya itu Pak, sebetulnya seperti itu juga. Kita sering diberikan Allah ayat-ayat di dalam alam ini, cuman kita yang kurang paham. Sebetulnya alam-alam itu adalah pembelajaran pada kita untuk mengenal diri, untuk mengenal Allah. Makanya dulu orang-orang nggak mengerti tentang Quran, nggak ngerti apa, ngaji ini alam, ngaji ini lewat alam, ngajinya lewat apa gitu. Seperti itu. Jangan dianggap mereka itu bukan ahli surga, Pak. Yang tercipta di dalam hatinya, yang terkandung karakter adalah budi luhur. Justru kitalah yang lagi mulai betul syariate, waduh, masalah. Padahal ruhaniyah kita masih dolim pada Allah. Udah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahmatullah. Jadi yang disiksa secara hakikat adalah ruhani. Buktinya sekarang, oleh karena masih ada pembangunan barzah dalam diri kita, secara enggak langsung kita itu telah terpenjara, telah tersiksa di dalamnya. Buktinya kita kehilangan dengan apa yang kita kumpulkan, apa yang kita aku-aku. Susah enggak? Susah. Susah. Kita yang merasa dihormati orang di tengah masyarakat itu hilang. Bagaimana rasanya? Sakitnya itu di sini, panasnya itu di hati, bukan di atas, di sini. Oke, kita dipuja orang dikarenakan kita kaya, Pak. Kita tiap hari, tiap saat kerja keras mengumpulkan, akhirnya punya pabrik, punya ini, udah dihanguskan Allah. Gimana rasanya hati? Panas, sakit, ketakutan Pak, kita kehilangan itu. Aneh toh ya? Aneh. Kita kehilangan penjara itu aneh, takut, aneh. Padahal itu untuk membebaskan kita. Ayo diangen-angen. Ayo diangen-angen. Sebetulnya Allah menghilangkan apa yang kau sukai di dunia ini selain Allah, itu sebetulnya Allah sayang padamu. Tapi anehnya kita merasa ketakutan kehilangan. Udah, kamu tak bebaskan ya dari ini, supaya enggak menjadikan kendala dirimu untuk menuju bertemu aku. Tak hilangkan. Ketakutan kita. Aneh tahu ya? Laksana kita dalam penjara jasad ini ya, jasad ini digempur, penjara ini dibuka lawangi oleh sipir. Kita nggak mau, jangan sampai tutup baik terus. Nah, aneh tak ya? Aneh. Kita dibebaskan kok malah tidak mau. Mengapa demikian? Karena alladzi waswisu fi sudurin nas, karena kau percaya dengan bisikan nafsu di dalam dirimu yang mengatakan bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat, juga mendatangkan madorot atau bahaya. Ini persoalannya. Sementara kita tidak terasa di balik itu semuanya ada sesuatu yang halus, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Kalau ruhnya disiksa, aku tanya,
jasadmu ikut sakit badan? Kalau ikut sakit berarti secara hakikat tidak hanya ruhnya yang disiksa, akan tapi juga jasadmu. Udah, coba orang yang ruhnya sudah kembali pada Allah, diajar Allah, dunyane dintekno, sakit enggak hati? Nek jenengan gak sakit berarti ruhmu itu tidak golongan orang yang disiksa. Lah jasadmu itu terasa disiksa Pak? Enggak. Mengapa tidak terasa sakit, tidak terasa susah? Karena itu golongan Anda sudah kembali kepada Allah. Mengapa terasa susah, terasa gelisah, dan jasad terasa sakit? Maka itu tanda kalau rohaniah belum bisa kembali pada Allah.